Di capek banget gitu. Evaluasi untuk malam ini. Coba bawa buku tulis semua enggak? Dicatat coba ya. Jadi bercerita, storytelling itu struktur dasarnya itu ada 5. Tadi Abi tahu kalian udah berusaha sebaik mungkin, ya. Tapi ada beberapa di antara kalian itu tidak paham cerita itu apa, sehingga yang kalian sampaikan itu bukan cerita. Contohnya yang Abi langsung tegur tadi di awal, Furkon, itu bukan cerita, itu himbauan, ajakan. Ya, kalau ajakan namanya pidato. Tapi kalau cerita itu harus ada unsur cerita. Nah, ini bahasa Indonesianya nanti dibuka lagi. Apa saja unsur cerita itu? Yang satu, pengenalan tokoh. Siapa tokohnya yang kamu ceritakan? Di mana? Bagaimana dia? Jadi pertama, pengenalan tokoh, dicatat ya. Yang kedua, problem. Apa yang dihadapi tokoh itu sehingga menarik untuk diceritakan. Oke, sampai sini semuanya paham? Yang ketiga adalah konflik. Konflik adalah dari problem yang dihadapi itu memuncak. Yang membuat tokoh yang diceritakan itu dalam kondisi sangat terjepit. Bagaimana dia menghadapi problem itu. Nah, disebut klimak. Ya, klimak itu adalah problemnya. Nah, keempat itu anti klimak. Anti klimak adalah bagaimana si tokoh sehingga dia kalian ceritakan untuk menjawab problem itu. Oke, sampai sini paham? Nah, yang terakhir baru solusinya. Solusi dari tokoh itu menyelesaikan permasalahan itu. Nah, sehingga kalau runtutan minimal 5 itu kalian pergunakan dalam cerita kalian, maka itu baru bisa disebut sebagai cerita. Penampilan yang bagus malam ini Zakwan, ya bagus. Zakwan dia gaya ceritanya gaya cerita konvensional, artinya dia orang ketiga menerangkan sebuah cerita, dia rekam baik-baik cerita itu sampai detail-detailnya, dia coba ceritakan dengan gaya konvensional, gaya orang bercerita biasanya, ya. Penampilan yang bagus lagi, Naimah menggunakan pendekatan gaya baru. Jadi dia mendramatisir sebuah suasana dengan bahasa yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga bisa menyentuh para pembicara, para pendengarnya. Kata demi kata yang diucapkan itu sangat kuat sehingga membangun cerita itu menjadi sangat kuat sekali. Nah, kalau ibarat cerita, gaya Naimah itu gaya pendekatannya Andrea Hirata. Zakwan memilih gaya cerita yang biasa, yang konvensional, atau bisa sedikit mendekati Terelie. Nah, Bima cukup kreatif. Dia menggunakan sang tokoh sebagai dirinya sendiri, mewakili karakter dari tokoh itu. Ya. Tapi sayang, klimak dan anti klimaknya kurang jelas runutnya. Nah, cerita Bima itu hanya menggambarkan suasana batin si tokoh itu dalam suatu pertempuran. Tapi itu satu terobosan baru, bagaimana dia mencoba menceritakan dari sisi orang pertama, seakan-akan dia pelaku, sehingga membawa kalian kepada dunia yang sedang dihadapi waktu itu.
Nah, tapi seandainya struktur cerita Bima tadi ditambahin klimak dan anti klimaknya, maka cerita Bima akan lebih berbobot lagi, berpotensi lagi. Kalau tadi itu lebih ke arah teatrikal puisi, Abi menyebutnya ya. Jadi bukan murni sebuah cerita. Abi mau cerita kalian ngantuk, Abi juga ngantuk, Abi juga capek. Kepala pusing, leher nggak bisa noleh. Oke, coba Abi akan buat sebuah cerita. Ngarang sebentar. Abi akan mencoba mengumpulkan 5 struktur dasar tadi dalam sebuah cerita. Abi akan coba gabungkan antara gaya pendekatannya Zakwan dengan Naimah. Mau nggak diceritain? Oke, ya. Dia adalah orang biasa-biasa saja. Badannya sedang-sedang saja, wajahnya pun biasa-biasa saja, seperti baju yang dia kenakan dan sandal jepit yang dia pakai, seperti layaknya orang-orang kampung di tempatnya. Tidak ada yang menarik dari dia. Hanya satu yang membedakan dia dengan yang lainnya, dia sering duduk di depan sebuah warung mie dan selalu menunjukkan matanya ke arah warung itu. Gerangan apa yang sedang dia lihat? Ternyata di warung itu ada sosok bidadari di matanya yang bernama Siti Juleika, sang penjual mie terkenal di kota Magelang itu. Orangnya nggak begitu tinggi, tapi senyumnya sangat manis, semanis permen yang dibeli Elaya sore hari dari kantin, atau semanis senyuman Furqon setelah lulus dari murojaah di depan Nabi. Wajahnya juga nggak putih-putih amat, tapi di mata si Amin, pemuda yang biasa tadi, dia bagaikan bidadari, bahkan mengalahkan Mona Lisa, wanita tercantik dalam lukisan. When you smell like Mona Lisa. Banyak cara telah dilakukan oleh Amin untuk menarik perhatian Siti Juleika. Sampai suatu hari Magelang kedatangan pasukan Kendil, para bule-bule berkulit putih, bertubuh tinggi, tegap, berambut keriting, berbaris, dan Amin melihat mata Juleika, melihat para bule itu dengan tatapan kagum. Dalam hati Amin berkata, jangan-jangan dia suka tipe tentara yang gagah, berpakaian rapi. Keesokan harinya Amin memutuskan diri, aku juga harus jadi tentara. Aku juga harus jadi tentara agar supaya Juleika mau melihatku. Maka dia mulai berpakaian dengan rapi, baju dimasukkan walaupun kedodoran. Dia nggak punya ikat pinggang, maka dia pakai tali rafia untuk mengikat celananya. Saat berjalan, maka dia akan berjalan dengan tegak. Kakinya lurus, tangannya lurus. Ketika membeli kopi di warung Pak Ahmad dengan tonbrakan keras, Pak Ahmad, kopi 1 gelas. Ini kopinya Amin. Siap Pak, siap. Untuk menunjukkan bahwa dia tidak kalah dengan
orang-orang bule yang berpakaian militer. Ketika berjalan di depan warung Siti Juleika, maka dia akan berjalan tegap sambil menghormat ke arah warung. Ketika makan, dia akan pegang sendoknya dan dengan sikap tegap dia akan mengambil satu demi satu mie itu. Tapi ternyata Siti Juleika tidak pernah melihatnya. Pada waktu hujan, bunyi guntur menggelegar, petir menyambar-nyambar. Si Amin merenungi nasibnya di tengah hujan sambil melihat warung mie yang sudah tutup dan remang-remang terlihat cahaya. Tiba-tiba seseorang mendatanginya. "Kamu ngapain di sini, Nak?" Si Amin melihat sosok yang mengajaknya berbicara. "Eyang, aku jatuh cinta pada seorang gadis, tapi dia tidak pernah melihat diriku. Aku sudah mencoba segala cara menarik perhatiannya, tapi di matanya aku tidak ada harganya." Kata Eyang sambil ketawa, "Kamu tidak dilihat dia karena tidak ada yang menarik dari diri kamu. Kalau kamu mau menjadi seseorang yang bisa menjadi pusat perhatian, ikut aku sekarang juga." "Serius Eyang?" kata si Amin. "Ikut aku, akan aku ajari kamu." Maka dibawa si Amin ke gunung, dan di sana ternyata itu adalah padepokan seni bela diri. Si Eyang mengajarkan jurus-jurus kepada Amin. Karena rasa cintanya kepada Juleika dan rasa kecewanya, maka ketika dia berlatih jurus, setiap pukulan dia pukul dengan sesungguh hati. Ketika teman-temannya yang lain berlatih sampai sore hari, maka Amin memukul pukulan jurus demi jurus untuk menghilangkan rasa rindu, rasa sakit hati, rasa kecewa yang bercampur jadi satu. Dia luapkan dalam pukulan demi pukulan sampai menjelang subuh. Hari demi hari, bulan demi bulan, Amin yang dulunya kerempeng, jika hujan deras dan angin bertiup kencang di Magelang, dia termasuk salah satu calon yang akan diterbangkan angin. Tapi sejak berlatih di padepokan itu, pelan-pelan tubuhnya mulai terisi. Langkahnya betul-betul tegap, tatapan matanya menjadi tajam. Gurunya berkata, "Kamu sudah berlatih siang dan malam, kamu melakukan pukulan sepenuh hati, tapi sayang, titik pranamu belum terbuka. Seandainya itu terbuka, maka kamu akan menjadi orang setengah dewa, di mana kamu bisa meloncat, sekali injak 10 tombak kamu akan sampai. Kamu akan bisa menangkis pedang setajam apapun dengan kepalan tangan kamu. Latih lagi, buka prana dalam diri kamu." Amin memutuskan turun ke gunung dan mencoba melihat bagaimana kabarnya Siti Juleika. Sampai di kota Magelang, menjelang masuk ke arah tempat di mana dia setiap hari melihat warung dan menunggu sang pujaan hatinya, ternyata beberapa orang preman sedang mengganggu Siti Juleika. Warungnya diobrak-abrik. Nah, bagaikan pahlawan
Ultraman yang turun dari bulan yang seperti digambarkan Rizwan setiap harinya. Dia ambil satu orang, dicengkram tangannya dan dibanting. Preman yang lainnya mencoba memukul dari belakang, tanpa menoleh dia tendang. Preman itu terlempar, menabrak pintu yang pecah. Oke, kalian sudah ngantuk ya. Langsung saja Abi bacakan. Juara 3 Bima dengan 263 poin. Juara 2 Naima dengan 264 poin. Juara pertama siapa? Jakwan dengan 265 poin. Tepuk tangan buat Jakwan. Oke, karena sudah malam dan kalian ngantuk, kapan-kapan aja lanjutin ceritanya karena juga belum ketemu apa plotnya. Baik, Natatin didoa. Oh enggak, saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya. Dari Abi itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.